Hai teman-teman semua, kalian pernah nggak sih ngalamin ketika ngebuat video di YouTube mulai dari recording, editing, hingga riset judul semaksimal mungkin dengan cara searching ke sana kemari, tapi kok views video kita masih tetap sepi dan nggak ada perkembangan sama sekali ya? Hal tersebut disebabkan karena ada beberapa faktor yang terlewatkan oleh kita yang nggak pernah kita sadari, karena hal ini merupakan rahasia para YouTuber-YouTuber besar yang nggak pernah di-share dan jarang diketahui oleh kebanyakan YouTuber pemula. Dengan tips and trick kali ini, kalian yang merupakan para pemula sekalipun bisa mendapatkan banyak viewers hingga menghasilkan puluhan juta rupiah tiap bulannya hanya dari platform YouTube. Untuk kalian yang mau tahu gimana caranya dan apa saja langkah-langkahnya, simak terus video ini. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Maijun Tarlando Sinaga. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas cara menghasilkan uang dari internet menggunakan YouTube mulai dari nol hingga puluhan juta rupiah tiap bulannya. Dan khusus untuk kalian, gue akan buka dan share semua trik dan rahasia yang sering digunakan para YouTuber-YouTuber besar yang jarang atau mungkin malah nggak pernah sama sekali dibahas di channel manapun untuk meningkatkan jumlah penayangan pada video mereka. Karena ini merupakan salah satu rahasia utama yang sangat dijaga para YouTuber-YouTuber besar. Untuk kalian yang belum tahu, di YouTube ini ada yang namanya program partner yang dimana kita bisa mendapatkan penghasilan melalui iklan yang dipasang pada video kita menggunakan Google AdSense. Nah, untuk bisa mendapatkan penghasilan dari iklan yang dipasang pada video kita tersebut, YouTube menerapkan syarat minimal, yaitu wajib memiliki paling sedikit itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam 1 tahun terakhir. Nah, kebanyakan para YouTuber pemula yang baru mau mulai merintis di dunia YouTube, itu rata-rata udah mulai down duluan atau patah semangat ketika melihat syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tersebut. Padahal syarat tersebut merupakan hal yang cukup mudah untuk didapat kalau kita udah tahu pola dari algoritma YouTube tersebut. Nah, pernah nggak sih kalian ketika upload video di YouTube tapi penontonnya tuh segitu-segitu aja? Udah edit bagus-bagus, kualitas kamera diperbaiki, udah setting SEO kesana kemari, tapi kok gitu-gitu aja ya, nggak berkembang sama sekali. Sedangkan ketika kita lihat channel lain, ada yang videonya tuh mungkin menurut kita tuh biasa-biasa aja, judulnya mungkin ala kadarnya, kualitas videonya juga mungkin menurut kita di bawah standar, tapi kok viewsnya bisa sampai puluhan ribu, ada yang sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan juga ada gitu. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena si algoritma YouTube sudah lebih mengenal video yang menurut kita tadi biasa-biasa aja dan merekomendasikan video tersebut secara massal ke penonton, sehingga video tersebut bisa ditonton sampai ratusan ribu, bahkan jutaan kali, hingga mengalahkan video kita sendiri yang mungkin menurut kita lebih baik daripada video yang udah kita cap biasa-biasa tadi. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana sih caranya supaya video kita bisa gampang dikenal sama algoritma YouTube, hingga akhirnya video kita bisa mendapatkan banyak penonton dan rekomendasi secara konsisten dari YouTube. Nah, ini dia rahasianya. Pertama-tama di sini kita mesti bikin satu video kita itu dengan satu tema. Maksudnya satu tema di sini, misalkan kalau kita mau membahas tentang masak-masakan, kita mesti bikin masak-masakan semua video kita. Kalau kita misalkan mau bikin video tentang musik, berarti semua isi video yang ada di channel kita harus tentang musik gitu. Kenapa? Karena dengan mengelompokkan beberapa video dengan satu tema yang sama di dalam channel kita, itu akan memudahkan si algoritma merekam channel kita ini jenis apa dan merekomendasikannya ke penonton yang tepat gitu. Nah, bukan hanya di situ, ini dia rahasia yang paling sering dipakai sama YouTuber-YouTuber besar yang kalian belum tahu, oke? Setelah kalian mengelompokkan video kalian dengan satu tema, nah, hal berikutnya yang perlu kalian perhatikan adalah ketika mengupload video. Ketika kalian mengupload video, hal pertama yang perlu kalian perhatikan adalah mereset kata kunci. Nah, cara mereset kata kunci seperti apa? Oke, ikuti terus tutorialnya. Pertama-tama di sini gue contohin, gue ngupload video tentang tema masak-masakan, oke? Nah, ketika kita upload video, kita di sini nggak bisa sembarangan langsung ngupload, langsung bikin judul asal-asalan, nggak. Nah, ini caranya nih. Pertama-tama kita di sini buka YouTube, lalu kita cari video. Di sini kan gue mau ngupload atau bikin video tentang tema masak-masakan, dan di sini yang gue masak adalah masak cumi. Nah, di sini hal yang pertama mesti kita lakukan, kita harus indeks dari pencarian YouTube yang paling tinggi itu apa gitu. Ketik di sini di kolom pencarian masak cumi, maka yang terindeks paling atas itu adalah masak cumi nih ya.
Yang kedua, posisi kedua adalah masak cumi saus tiram. Posisi ketiga ada masak cumi asin. Nah, karena yang terindeks di sini paling tinggi adalah masak cumi, di sini kita klik masak cumi. Sip. Nah, ketika di sini kita ngeklik masak cumi, di sini yang paling tinggi itu adalah dari Zasanahsan. Itu 3,5 M view atau 3,5 juta views dalam 3 tahun terakhir. Kemudian di posisi kedua ada Devina Hermawan, dia mendapatkan 3,9 juta views dalam 1 tahun terakhir. Nah, sisanya di bawah-bawahnya ini udah kecil-kecil banget. Nah, hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita buka Social Blade. Ya, oke, di sini kita lihat Social Blade. Nah, kemudian di sini kita lihat di sini ada 2 channel ya. Dari 2 channel ini kita akan analisa video mana yang nantinya si judulnya bisa kita pakai. Karena dari masak cumi ini ada 2 yang muncul dari indeks teratas kolom pencarian YouTube, itu ada 2 yang muncul yang paling disarankan. Nah, ada dari Zasanahsan dan Devina Hermawan. Oke, kita buka dua-duanya. Sini gua pause dulu. Nah, di sini ini gua copas yang Zasanahsan ini. Sip, ini gua copas. Gua copy, lalu kita buka Social Blade yang tadi. Kemudian di sini kita paste Zasanahsan, kemudian di sini kita klik search. Nah, nanti akan muncul. Kemudian di sini kita klik si Zasanahsan. Di sini kita bisa lihat di Social Blade views per bulannya itu turun dari bulan sebelumnya sebesar 9,4%. Nah, kemudian kita buka yang si Devina Hermawan. Devina Hermawan kita copy. Kemudian kita buka lagi Social Blade. Kemudian di sini kita paste. Kemudian kita search Devina Hermawan. Nah, di sini udah kelihatannya dari bulan ke bulan, dari sebulan terakhir untuk yang Devina Hermawan ini channelnya itu turun 15,7% dari bulan sebelumnya. Kalau untuk Zasanahsan itu dia turun 9,4%. Tapi di sini perlu kita lihat, di sini untuk subscribernya itu kita perlu bandingkan juga. Di sini dia subscribernya 3.000, sedangkan di sini Devina itu 100.000. Dan bisa kita lihat juga di sini ketika kita lihat tadi muncul, ketika dia muncul di sini si Zasanah ini dapat 3,5 juta itu dalam 3 tahun terakhir, butuh waktu lebih lama. Sedangkan Devina Hermawan dia mendapatkan 3,9 juta views itu hanya dalam waktu 1 tahun. Dan di sini kita lihat perbandingannya, turun 15% itu dari 16 juta view. Kemudian di sini ini turun 9,4% dari 600.000 view. Jadi rasionya lebih besar yang Devina Hermawan. Nah, dan di sini juga grade-nya B+, sedangkan di sini ini si Zasanah B biasa aja. Nah, kesimpulannya di sini untuk judul, untuk masak cumi kita tentukan judulnya menggunakan judul dari si Devina Hermawan. Nah, di sini kan dia pakai top ala restoran, resep saus padang untuk cumi dan seafood lainnya. Nah, di sini kita ambil materi atau sedikit materi dari judul si Devina Hermawan tersebut. Nah, di sini kita tulis top ala restoran. Nah, habis itu di sini top ala restoran ini adalah merupakan dari materi si Devina Hermawan tadi kan, yang si judulnya mau kita ambil. Gitu. Nah, top ala restoran. Kemudian judul selanjutnya kita sesuaikan dengan indeks yang ada di YouTube. Nah, di sini masak cumi. Masak cumi adalah indeks nomor 1 ya, peringkat 1. Berarti di sini ini kita pakai yang masak cumi, jangan pakai yang masak doang atau jangan pakai masak ayam karena nggak akan nyambung. Untuk kalimat keduanya di sini kita kasih masak cumi. Nah, untuk judul kalimat ketiga barulah kita kasih dengan kreasi atau ciri khas kita sendiri. Top ala restoran masak cumi terbaru atau misalkan terbaru 2021. Nah, gitu teman-teman.
Nah, untuk deskripsinya, deskripsi kalian bisa ngikutin dari si Devina Hermawan tadi. Misalkan di sini deskripsi kalian bisa lihat di sini, kalian bisa ngikutin kayak gini atau bisa langsung copas aja dari sini. Kalian nanti deskripsinya setelah dicopas dari sini, kemudian pastikan ke deskripsi kalian rubah dengan kata-kata ciri khas kalian sendiri. Cumi adalah merupakan, karena di sini mungkin temanya bukan saus Padang, di sini langsung kita ambil aja di sini deskripsinya. Nah, sip, sesuai gini aja. Cumi saus cumi terbaru 2021. Di video ini aku juga kasih tips membersihkan cumi segar yang benar. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, habis judul kita udah dapet, kemudian deskripsi juga kita udah dapet. Nah, di sini thumbnail, untuk thumbnail ini nanti kita sesuaikan dengan khasnya kita masing-masing. Nah, kemudian untuk playlist di sini kita nggak usah isi. Kemudian di sini untuk seperti biasa tandai no it's not made for a kids atau bukan untuk anak-anak. Kemudian show more. Nah, habis itu yang paling penting itu di sini di kolom tag. Nah, jurus utamanya adalah kita di sini nyolong si kata kunci utama yang dipakai si Devina Hermawan tersebut. Nah, buat cara taunya gimana? Ini dia. Caranya pertama-tama di sini kita buka tab baru. Lalu di sini kita klik view, strip, kemudian search, kemudian titik 2. Habis itu kita masuk ke videonya Devina Hermawan yang tadi. Devina Hermawan, di sini kita klik share. Kemudian di sini kita klik copy. Habis kita klik copy, kita balik ke view source code tadi. Kemudian kita paste di sini. Habis kita paste, kemudian di sini kita klik enter. Nah, setelah klik enter nanti akan muncul tampilan seperti ini, script-scriptnya. Nah, setelah itu di sini kita klik tombol di keyboard kita, Ctrl plus F. Nah, nanti akan muncul seperti ini, kolom search. Nah, di kolom search ini kita tulis keyword. Setelah itu kita ketik enter. Setelah enter nanti akan muncul seperti ini nih. Ini yang keyword ditandain. Ini kita ambil kata kunci yang dipakai sama si Devina Hermawan. Di sini kita blok semuanya, resep makanan. Nah, sampai sini kita blok semuanya, kita blok kata kuncinya. Nah, kemudian sampai ujung, sampai selesai. Nah, sampai sini, sampai saus Padang, sampai selesai. Nah, habis itu di sini kita copy semuanya. Habis kita copy, kita masuk lagi ke uploadan video kita yang tadi, ke kolom tagnya. Di kolom tagnya sini kita pastein si kata kunci yang tadi udah kita ambil dari Devina Hermawan. Sip. Kemudian di sini kita paste ya. Nah, habis itu kalau dirasa kata kuncinya ini kurang cukup, kita bisa ambil lagi dari si videonya si Zasana tadi, Zasanasan. Caranya sama kayak tadi. Ini kita share, kemudian kita copy linknya, kemudian kita buka tab baru, kemudian kita ketik view, strip, kemudian search, titik 2, kemudian paste linknya Zasanasan tadi videonya, kemudian kita ketik enter. Habis ketik enter, Ctrl F seperti biasa, lalu klik, lalu ketik keyword, kemudian enter. Nah, sip. Seperti biasa di sini ada keluar ya kata-kata kuncinya. Di sini kita ambil kata-kata kuncinya sama kayak yang tadi, kita ambil yang inti-intinya aja. Resep cumi saus tiram. Nah, yang ini kita ambil. Sip, sampai sini ya. Pokoknya yang ada kata-kata cumi yang sesuai dengan video kita. Nah, ini cumi. Nah, gua ambil segini, lalu gua copy. Kemudian balik lagi ke uploadan kita tadi, kita tambahin lagi di sini biar kata kunci kita makin paten dan makin dikenali sama YouTube. Gitu, teman-teman. Nah, kalau udah di sini udah selesai ya. Kita tinggal klik next, kemudian klik next. Habis itu klik next, selesai, lalu kita upload di sini, teman-teman. Kita save, kita upload, kemudian selesai. Nah, buat kalian yang menggunakan HP untuk cara ngambil kata kunci dari pesaing YouTube kita, caranya kurang lebih sama. Di sini kita buka YouTube, lalu tulis masak cumi.
Nah, kita masuk ke si Devina Hermawan tadi. Lalu habis itu di sini kita klik share. Kemudian di sini kita copy link. Setelah itu di sini kita klik view. Kita ketik, maksud gua view strip short. Kemudian habis itu titik 2, kemudian pastein linknya si video Devina tadi. Kemudian habis itu ketik enter. Nah, nanti akan muncul juga tampilan seperti ini. Terus kita klik titik 3 yang pojok kanan atas. Habis itu di sini kita ketik yang ini, klik yang ini, find in page. Habis itu kita masukin keyword, kemudian enter. Nah, setelah kita klik keyword, nanti dia akan muncul juga, langsung tinggal blok aja di sini pilihan si kata-katanya sama seperti ketika tadi kita menggunakan PC atau laptop. Oh ya, perlu diperhatikan lagi untuk cara ini, itu kalian mesti upload nggak boleh lebih dari 6 hari gitu. Jadi kalau bisa kalian tetap pakai cara ini dan tetap harus dibarengi dengan upload video minimal itu 6 hari sekali gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah ngikutin cara ini, ngambil kata kunci orang lain terus kita tempelin lalu kita upload, kalau bisa jangan lebih dari 6 hari gitu teman-teman. Karena kalau udah lebih dari 6 hari kita biarin kita kosong, nggak ngupload video yang sama dengan tema yang sama, itu si algoritmanya bakal melupakan video atau nggak ngerekord lagi, nggak ngerekam lagi jejak-jejak dari video kita yang sebelumnya gitu. Dia bakalan fokus lagi ke jejak-jejak video yang terbaru yang baru diupload pada hari itu gitu. Makanya itu perlu setiap 6 hari sekali diperbaharui video kita dengan tema yang sama, minimal 6 hari sekali. Kalau bisa sehari sekali lebih bagus, pokoknya jangan sampai 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu. Jadi paling rutin itu minimal tetap 6 hari sekali. Jadi gitu ya teman-teman, caranya tuh gampang banget. Oh iya, dan jangan lupa ketika kalian udah pakai cara ini tetap harus dibarengi dengan video yang berkualitas. Yang berkualitas di sini nggak melulu tentang editan yang bagus atau misalkan kualitas kamera yang bagus, tapi juga berbicara tentang edukasi ataupun informasi yang kita sampaikan pada video tersebut. Apakah berguna atau enggak untuk penonton gitu teman-teman. Karena misalkan kalau nanti seminggu atau 2 minggu kemudian video kita ada yang booming, tiba-tiba rame, tapi kalau misalkan isinya nggak kurang informatif, maaf kata, atau misalkan kurang edukatif, itu video kita nggak bakalan bertahan lama gitu, cuma stuck di satu video itu aja yang rame, dan video berikutnya itu bakalan sepi dan kemudian mulai makin sepi gitu teman-teman. Jadi kalau bisa cara ini tetap dibarengi dengan memperbaiki kualitas dalam video kita, baik itu dari segi informasi maupun segi edukasi. Oke, jadi selamat mencoba ya teman-teman. Semoga video kalian bisa segera viral dan banyak penonton. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!